صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل به الغفران وتنفرج به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن خواتم ويستسقى الطرف بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل محبوب لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل به الأموال وتنفرج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل محبوب لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sertakan nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Di antara sifat yang harus kita tanamkan di dalam hati adalah sifat mahabbah atau sifat cinta, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah ini bagian dari iman. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mampu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi daripada yang lain. Yang artinya apabila di dalam hati kita masih lebih mencintai selain Allah, mengutamakan selain Rasulullah, ini menunjukkan iman kita masih banyak yang kurang. Lebih mencintai selain Allah, lebih memilih kesibukan dunia daripada kepentingan akhirat. Lebih memilih mencintai selain Allah, berani meninggalkan kewajiban demi mendapatkan kekayaan. Lebih mendahulukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih mencari hiburan daripada mengisi hati kita dan lisan kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mahabbah ini, rasa cinta ini bagian dari iman yang harus kita tanamkan supaya keimanan kita sempurna. Rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah harus melebihi daripada yang lain. Mahabbah ini kalau di dalam suluk perjalanan menuju Allah adalah makam yang paling tinggi. Makam yang paling tinggi setelah makam taubat, makam wara, makam zuhud, makam ridha, dan makam mahabbah yang paling tinggi. Dan ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling hebat adalah ibadahnya ahlul mahabbah. Karena ibadah ahlul mahabbah ini lebih banyak di hati. Lebih banyak di hati. Orangnya kelihatan biasa-biasa aja. Pakaiannya kelihatan biasa-biasa aja. Penampilannya kelihatan biasa-biasa aja. Ibadahnya kada terlalu berlebihan, kelihatan kada terlalu berlebihan. Tapi pas sudah di hari kiamat ternyata orang ini berada di atas mimbar yang terbuat daripada cahaya. Sampai malaikat bingung. Anjar malaikat ini orang waktu di dunia biasa-biasa aja. Penampilannya kadang kaya tuan wali, kesurupan kada, bagamis kada, besalawar ketok, baju kaos, kada pepotongan. Ternyata pas waktu di hari kiamat, orang ini berada di atas mimbar, di atas panggung yang terbuat daripada cahaya. Apa amalan orang ini? Sembahyang kelihatan telah sembahyang 5 waktu, imbah tuntung wirid boleh. Puasa Ramadan kalau ada waktu Senin Kamis kelihatannya nangka itu. Pas di hari kiamat ternyata Masya Allah orangnya berada di atas mimbar. Kayak kita juga telah misalnya ada orang pedangdutan. Nah itu kan artisnya di atas panggung lah. Artisnya di atas panggung. Itu kalau mulai pedangdutan kita pula. Ada itu tukang sawer. Nah, ternyata di hari kiamat ada artis-artisnya tadi yang Allah Ta'ala letakkan, Allah tempatkan mereka di atas panggung. Tidak kada main-main. Kalau di sini besi kayu kena jabuk mendabau runtuh. Di hari kiamat itu terbuat daripada cahaya. Bahkan saking tingginya kedudukan mereka, ujar Nabi kita, yaghbituhumus syuhada wal anbiya. Orang-orang itu dihirii oleh orang-orang yang mati syahid, dihirii oleh para nabi. Walaisu bi anbiya wala syuhada. Padahal mereka itu bukan orang mati syahid dan bukan para nabi, tapi nabi dan orang mati syahid berdiri. Apa amalan orang ini waktu hidup di dunia? Oh, ternyata setelah itu disebutkan oleh Nabi kita, yatahabbuna li jalali, mereka saling mencintai karenaku. Hatinya dipenuhi rasa cinta karenaku. Hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Nabiku. Hatinya dipenuhi rasa cinta kepada seluruh hamba-hambaku. Muar lawan orang kada pernah, sarik lawan orang kada pernah. Apa lagi sangka? Oh, ternyata ini amalan orang. Ada pernah sedikit pun membenci, biar orang menyakiti, kada pernah memikirkan. Kita kan namanya bina sarik lawan orang 2 malam kada karuan guring, memikirkan kayak ngomong bagas. Ini kan
padahal dizolimi orang, padahal ampun hakinya diambil orang, tapi imbah waktunya guring mengaruh nyaman. Dan di hari kiamat ternyata makam kedudukannya paling tinggi, sampai Nabi dan para orang-orang mati syahid berdiri. Oh, ternyata waktu di dunia hatinya dipenuhi oleh rasa cinta. Orang hendak berucap apa, kada pernah masuk ke dalam hati. Orang hendak berbuat nang kayak apa aja, kada pernah masuk ke dalam hati. Andai ada orang menzalimi, sebelum orang itu minta maaf sudah dimaafkannya. Oh, ternyata ini amalannya amalan batin. Kenapa cahaya biar malam ini? Dengar di kontrak orang aja jadi artis. Nah, ternyata amalannya itu amalan batin, amalan mahabbah. Dan ibadah ahlul mahabbah ini ibadah yang kada kawa diganggu oleh iblis. Iblis kada kawa mengganggu, syaitan kada kawa menggoda. Karena ibadah ahlul mahabbah ini ibadahnya bukan surga, bukan untuk surga, meninggalkan maksiatnya bukan takut neraka. Kenapa sembahyang? Hendak dapat surga kah? Ibadah orang yang masih ada tujuan nang kayak ini, ada jalan bagi iblis untuk menggoda. Itu karena dirusaknya keikhlasan kita. Kalau masih ada tujuan hendak surga kah? Ya. Nah, hati-hati. Itu biasanya keikhlasan kita diganggunya. Dibawai kawan. Apa kita malam ini? Maitikah? Dikira maitik ke pinggir jalan, nukar yang begoreng rupanya itik orang di bawah rumahan. Oh, kada, mohon maaf, kenapa kada wani kalau bina masuk neraka? Berarti meninggalkan dosanya masih ada tujuan. Dan di sini terkadang masih ada jalan bagi iblis. Nah, lewat pintu mana iblis menggoda? Lewat pintu putus asa. Diulahnya kita putus asa. Nah, sedangkan ibadah ahlul mahabbah tadi adalah ibadah yang tidak dapat diganggu oleh iblis dan tidak dapat digoda oleh syaitan. Dan itu langsung diucapkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, seluruh hamba-hambamu nanti akan hamba goda. Seluruh manusia akan hamba uji kecuali satu golongan yang tidak dapat diganggu oleh iblis. Siapa? Ujar iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah dari segala tujuan. Sembahyangnya gasan apa? Inna sholati, ibadahnya gasan apa? Wa nusuki, hidupnya untuk apa? Wa mahyaya, tujuan matinya. Wa mamati, tujuan akhirnya. Lillahi rabbil alamin. Satu golongan ini aja iblis yang kada kawa, kada sanggup ulun menggoda orang-orang yang hatinya tujuannya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah ahlul mahabbah tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta bepadah sayang, sayang bepadah cinta, tapi sekalinya. Wahai adinda, pian adalah perempuan pertama dan terakhir. Hanya kematian yang akan memisahkan kita. Oh, jadi segini mati Belanda. Sekalinya imbah bini lengah maulah dapur hanya jaka menggana di dapur bagus. Ini mana mbah dapur hanya pada sayang, pada sehidup semati.
Rupanya si laki tadi pas bepadah sehidup berbincangak dua mata, tapi pas bepadah sematinya itu sabalah aja. Itu kalau di dalam itu orang berdusta itu. Kita sehidup semati. Orang itu kalau bepander muhanya bakal lain itu berdusta. Ya kalau pakai psikologinya itu. Buktikan kalau cinta fattabi'uni harus dibuktikan. Nah, kita melihat kayak apa sahabat Rasulullah. Mereka mencintai Nabi. Lalu bagaimana cara mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasulullah? Lihat Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang akan engkau berikan untuk Allah dan Rasulnya? Wahai Rasulullah, seluruh harta ulun serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Di rumah bang disisai apa? Wahai Rasulullah, di rumah ulun masih memiliki Allah dan Rasulnya. Habis. Karena memang kecintaan Sayyidina Abu Bakar ini kada bisa ditandingi. Kada kau ditandingi. Bahkan andai seluruh iman umat manusia ini dikumpulkan jadi satu lalu ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka kata Nabi kita langsung Nabi yang mengucap iman Abu Bakar jauh lebih berat dikumpulkan seduniaan, iman Abu Bakar jauh lebih berat. Ada kalau kisah tuh dalam riwayat kita hendak melihat apalah kecintaan, keimanan, pembuktian Sayyidina Abu Bakar. Karena kecintaan di dalam hati kita itu terlihat dari pembuktiannya. Lihat Sayyidina Abu Bakar mengaku cinta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, pian ini manusia yang paling ulun cintai. Nah, dibuktikan Sayyidina apapun dijulung untuk Rasulullah. Ini orang berkata mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah. Inni muhibbun bidzikri, mengaku cinta bidzikri. Ahmad cinta kepada Rasulullah imbade ketak orang lawang. Melihat Madani membawa kotak mepintaan pulang. Lewati dahulu hanyar bulan Maulid tadi memberi kena pulang. Mengaku ini muhibbun bidzikri Ahmad, tapi disuruh membuktikan kecintaannya dipintai orang bersedekah 5 hari istikharah memberi 20.000 duit buruk pulang. Piye iki? Sayyidina Abu Bakar itu berucap, wahai Rasulullah, pian manusia yang paling ulun cintai melebihi dari diri ulun sendiri, melebihi dari keluarga anak istri ulun. Dibuktikan sidin. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar hendak mengumpati kada sanggup. Wahai Rasulullah, wahai Umar, apa yang hendak diberi semuanya wahai Rasulullah, harta ulun berikan. Ujar Rasulullah kebanyakan. Bujur Sayyidina Umar kawa memberi seberataan, cuman yang di rumah meramut 2 hari 2 malam. Ini Sayyidina Umar ini kan bujur aja. Sayyidina awak Sayyidina Umar ini bujur, fisiknya itu security, tapi hati Sayyidina itu Hello Kitty. Sayyidina ada wani lawan bini, ada wani SSTI juga, suami takut istri. Ada kalau kisahnya tuh, ada kisahnya. Ada salah seorang sahabat, waktu pada saat itu Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah. Datang seorang sahabat hendak curhat berkisah kepada Sayyidina Umar tentang istrinya yang ketujuh pemamai. Orang ini hendak berkisah dengan Sayyidina Umar, bininya penyarikan atau disariki bini terus.
data batakun Sayyidina Umar ini kan kada kelihatan nang kaya raja, rumah sidin pun kadang nang kaya istana. Lalu batakun dan orang di mana rumah Amir Mukminin, ujar orang tuh rumah sidin. Didatangi sampai di hingga rumah, hendak mengetok pintu, ternyata dari dalam orang tadi mendengar Sayyidina Umar lagi dimamai bini sidin. Bah, dalam hati ini bujur juga kan ini rumah Sayyidina Umar. Yang ujar orang apabila sidin lewat, syaitan berjauhan. Bujur juga kan bebulik tulang. Betapun bujur kayak itu rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bujur orang bujur. Bagaimana pulang bapak mendengarkan dasar bujur dimamai bini. Ujar sahabat tadi pinanya sama aja bang, masalah kulawan saja. Bulik berpaling orang tadi pas hendak bulik, dibuka oleh Sayyidina Umar bin Khattab lawang rumahnya. Nah lalu ikiau sidin ayo kasih meja sidin, supaya kita sama-sama tadilah sama-sama menahan ujian di bini. Nah mungkin Sayyidina Umar kawa memberi seberataan, tapi yang di rumah sidin bisa kada sanggup. Sayyidina Abu Talhah itu berisi kebun kurma yang paling disukai, dicintai sidin. Ketika turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat kalian tidak akan dapat mencapai puncak kebaikan sebelum kalian mampu memberikan apa yang kalian cintai. Turun ayat itu, datanglah Sayyidina Abu Talhah, wahai Rasulullah, ini kebun yang paling ulun sayangi dari kebun yang lain, ulun beriakan untuk Allah dan Rasulnya. Pembuktian sahabat. Karena memang kalau kita mengaku cinta ya harus dibuktikan. Sebesar apa cinta kita di dalam hati, maka sebesar itu juga pembuktian kita. Amunnya berucap cinta, pembuktian kadida, itu namanya gombal. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu kan salah seorang wali dari Babinian. Dulu alhamdulillah 2 kali pernah ziarah ke makam beliau. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah ini berucap, wahai Allah, innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang sang pencinta itu akan selalu mengikuti dan mematuhi siapa yang dicintainya. Itu sidin berucap. Dan sidin buktikan siang malam kehidupan sidin hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengaku cinta Allah, imbah orang ajan menguap uring. Mengaku cinta Allah, imbah datang bulan puasa, oma puasa. Ulun kan menyambat lah. Mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasulullah, berzikir qoler, salawat kada. Karena orang man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut. Mengaku cinta kepada Rasulullah pasti banyak menyebut nama Rasulullah. Nah harus dibuktikan. Termasuk Rabi'ah al-Adawiyah satu-satunya, bukan satu-satunya, di antara salah satu wali perempuan. Babinian ini dia ngalih. Babinian ini ngalih hendak jadi wali. Wali ini wali bubujuran lah, lain wali nikah. Kalau wali nikah kada kawa, dasar kada kawa. Nah, Babinian ini paling ngalih hendak jadi wali. Hendak tahu latihan apa kira-kira yang menjadi penghalang Allah. Yang jadi penghalang apa?
yang menjadi penghalang kenapa babinian itu ngalih jadi wali, yang jadi penghalang itu dilaki pian tersimpan sangkal aja sedikit di dalam hati, pian itu jadi penghalang. Ada mau pian jadi wali, sedikit ya sangkal lawan laki, apalagi menggibah laki, jadi wala terbalik. Wah, ayo ke ampun laki betul. Nah di hadapan orang, laki kata aku jar aku juga, aku suruh betapasinya, aku suruh memasak, kamu ane kada memasak, kada aku bari itu bang. Apalagi barang lain. Di situ biar yang jadi penghalang kenapa babinian ini ngalih jadi wali. Jadi lihat yang jadi wali. Nah kecuali pian lawan laki itu tunduk patuh inggih pun, tunduk patuh inggih pun. Tunduk sedikit ya biar tersimpan sangka lawan laki sarik, lawan laki itu jadi penghalang. Ini mau bujuran nih, kadang monokotan nih kada bujuran. Coba lihat di dalam manakib itu yang paling banyak jadi lawak jadi wali itu lelakian. Babinian ada tapi sedikit. Coba kita lihat di antara wali Allah siapa bini Fir'aun? Asiyah. Asiyah itu sebejat-bejatnya Fir'aun, selaknat-laknatnya Fir'aun, seburuk-buruknya Fir'aun, kada pernah menyambat dan menyimpan dendam lawan laki. Kada pernah menyambat. Biar ini kelakuan nang kayak Fir'aun, ada suasa dan menyambat. Kada pernah sedikit pun menyimpan dendam lawan laki itu, kada pernah. Tetap bakti, tetap taat kepada suaminya. Makanya Allah jadikan salah satu dari 4 perempuan yang akan menjadi pemimpin di dalam surga itu adalah Siti Asiyah. Karena hatinya itu bersih. Ini laki, kira-kira laki pian daun Fir'aun itu masih banget siapa kira-kira? Kadida apa-apanya udah lawan Fir'aun. Bahasa kitanya lah sewangal-wangalnya laki pian kadida yang wani pekaku Tuhan. Ya. Jadi kesan apa pian mendendam laki pian? Kalau salahnya sedikit itu dimaafkan aja. Kalau masih sedikit-sedikit lah amunya banyak maafkan jadi wa. Di sini gak tidak. Di rumah begini kawan laki. Kalau salah sedikit-sedikit aja bu, salah sedikit-sedikit aja maafkan aja. Lalakian juga. Kalau bini itu salah sedikit aja dimaafkan. Terkadang memang ada orang-orang babinian yang diangkat derajatnya oleh Allah harus melewati lakinya, seperti Asiyah harus melewati lakinya, di mana Allah Ta'ala mengangkat derajatnya melewati sabar tadi.
kada pernah menyimpan dendam seburuk-buruknya Fir'aun, kada pernah menyimpan dendam melawan laki. Mungkin tulisan takdirnya yang di belakang ini jadi wali seberataan. Tapi ujar malaikat, wahai Allah, ibadahnya bilang terbanyak kambing belangnya. Kalau belang kambing kan masih sama, ini terbanyak kambing belangnya. Sembahyang bebaya sangkut, puasa bebaya ingat, mengaji setahun sekali, berzikir pas ada orang bahaulan. Nah, kepa hendak jadi kekasih Allah, ibadah kurang. Nah, lalu Allah Ta'ala kirimkanlah laki yang penyarikan. Allah Ta'ala kirimkan laki yang penyarikan, laki yang penyinggungan, laki yang perajuan. Lengkap 4P penyakitnya, 3P penyarikan, penyinggungan, perajuan. Allah Ta'ala kirimkan. Gasan apa? Bisa melewati laki itulah Allah hendak mengangkat derajat kita, kesabaran kita yang diuji oleh Allah. Allah hendak menaikkan lewat ibadah-ibadah kita sudah cukup. Sponsor. Ini ujian juga lewat tadi. Si bini, si laki juga kalau si bini yang penyarikan, bini yang pengarasan, bini yang pemamaian, sabar. Jangan diganti, sabar aja. Tambahin kan? Ya, jangan juga menambah itu, jangan. Sabar. Kenapa? Karena memang mungkin ibadah kita kurang. Allah hendak mengangkat derajat kita melewati bini tadi. Ada memang orang yang dijadikan kekasih Allah karena dasar ibadahnya itu disabar lawan bini itu. Ayah biar pernah ulun kisahkan guru-gurunya ulun, mufti di Mesir itu sidin berisi guru sidin ini ulama besar, murid sidin kada cuma di Mesir, murid sidin di seluruh dunia ada. Bini sidin bungas. Cuma yang uniknya sidin berisi bini yang wani memamai sidin di hadapan murid-murid sidin. Ayo, di hadapan murid dimamai bini, amunnya ulun di mana mandak muha. Kada muha lagi, tapi sidin kada. Kalau pang diganti sidin lawan yang hanyar kada. Sampai semurid menawari, wahai guru, yang hendak mencari bebinian nang kayak apa, bungas nang kayak apa, berduit nang kayak apa, kami cari akan. Amunya kami bawa ke sini satu pun kadida yang ajangan menolaknya lawan pian. Ujar sidin apa? Ada usah. Aku tahu bebinian ini, biniku ini, ujar sidin, andai aku lepas hidupnya kada jelas, benakal. Karena memang beliau adalah salah seorang ulama tasawuf, ulama sufi. Sidin tahu ini orangnya kada rumus, kada hidupnya amunnya aku lepas. Biar aku yang menyandang, ujar sidin. Asal inya tetap terjaga. Masalah telinga ini ya tutup-tutupi ya satu mat. Amunnya supan pang lah di hadapan murid. Ulun kada sanggup lagi itu pian. Walaupun pahalanya kenal, kedudukannya tinggi, ini amunnya ulun pribadi lah, baik mencari ibadah yang lain terlalu berat malah di hadapan orang dimamai bini, nanti apa? Biasanya bisa melamahkan tuh dan binian yang paras lelakian. Ya ujian disabar itu biar. Nah jadi kita laki ini kalau diisi bini yang bina pengarasan ya kalah sedikit. Kalau penyarikan dah harapan aja ini amunnya uyuh berandai aja juga. Seburuk apa kira-kira bini kita dibandingkan bininya Nabi Nuh alaihi salam?
Hadidah apa-apanya. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah Sidin adalah salah seorang waliyah min awliyaillah, wali dari kalangan perempuan, yang mana ketika beliau mengucapkan innal muhibba liman yuhibbu muti, orang yang mencintai itu akan tunduk dan patuh dengan orang yang dicintainya, dan itu dibuktikan Sidin. Siang malam hidup Sidin hanya untuk beribadah kepada Allah. Kewajiban kepada suami Sidin ditunaikan. Wahai abahnya, yang hendakkah lawan ulun malam ini? Walid na Dewi boleh. Ujar laki Sidin, kada terima kasih. Ulun minta izin lawan pian, ulun hendak sembahyang pulang semalaman. Sembahyang Sidin sampai subuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ujar Nabi. Umpati aku. Jika kalian mencintai Allah, buktikan melewati aku, ujar Nabi. Dan kayak apa aku sembahyang? Aku cinta lawan Allah. Nah, umpati juga, buktikan kecintaan kalian kepada Allah sepertiku. Sembahyang Nabi nang kayak apa? Puasa wajib Nabi seperti apa? Puasa sunat Nabi nang kayak apa? Zikirnya Nabi seperti apa? Istighfarnya Rasulullah nang kayak apa? Sembahyang malamnya Rasulullah nang kayak apa? Aku cinta kepada Allah, ujar Nabi, sampai bangkak aku membuktikan cintaku lintuh ini, nah sampai bangkak membuktikan cintaku. Nah, kalau kalian juga cinta kepada Allah, umpati aku nang kayak apa aku membuktikan, buktikan nang kayak itu juga. Ya. Nah, ini satu pintu dan cara kita untuk membuktikan cinta kepada Allah, harus melewati nang kayak apa, ujar Nabi. Ini ulun sampaikan kesan kita seberataan. Andai ada orang yang mengaku sampai belajaran ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, supaya sampai kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan menyimpang daripada ajaran Rasulullah, jangan diumpati, itu salah. Itu salah. Banyak orang yang mengaku sampai, mengaku belajar mengaji ilmu ma'rifat, belajar ilmu hakikat, belajar jam 12 malam ke atas, mati lampu, berhidup lilin, tapi subuhnya kada bersembahyangan. Jangan diumpati. Oh, tapi bolong Sidin ganal. Bolong Sidin ganal, bawa ke sini pian 15 meter, ulun diletakkan. Kalau membawa itulah hujung-hujungnya kada sama lawan Rasulullah, jangan diumpati. Biar atas nama ilmu ma'rifat, biar atas nama ilmu hakikat, tapi kalau kada bersembahyangan, jangan diumpati. Oh, Sidin itu sudah sembahyang sebelum sembahyang. Sidin berjumat di Makkah. Amunya orang bahari silahkan, yang dustai jangan ada apa-apa. Orang kita ini tahu sudah beda antara Banjarmasin dan Makkah itu 6 jam. Sidin sudah sembahyang di Mekah, di sini hanya di sini Zuhur, Jumat, di Mekah hanya jam 6. Apabila sembahyangnya di Mekah? Biasanya di sembahyang Jumat di Masjid Al-Kamar. Masjid Al-Kamar. Kekunci lawang untuk. Oh, tapi Sidin janggutnya panjang. Orang kita ini ngadeh lah.
Kalau sudah melihat kulit itu, kalau sudah melihat casing itu tidak meyakinkan, itu cium tangan bolong balik. Bakaku abah anak ya sudah tuh. Bisa bertetangguh sedikit ya, bisa bertetangguh sedikit ya. Itu abah angkat sudah tuh. Abah lahir batin. Orang kita memang nangka itu biasanya, dan kebiasaan orang-orang yang belajar kisah, belajar ilmu ma'rifat hakikat itu dasar memang inya mengaji ilmu kawat tangguh menangguh. Apa-apa imbah bakal hikah lawan bini dalam hati ini, kenapa sih dia tahu? Imbah banyak kut lawan bini di rumah, kenapa sih dia tahu? Wah, si dia ini kasyaf, si dia ini hawas. Padahal si dia imbah di telepon nih tetangganya anu burai jadi bakal pulang dua laki bini. Kita kalau sudah bisa bertetangguh itu pernah tangan bolong balik dicium orang, lalu datangan membawa banyu, ada kejadian ada. Pada jauh dari kampung ini. Ada itu. Jangan umpat-umpatan. Orang sembahyang inya bertutup lawang. Kita mengaji fikih, kita mengaji akhlak, dipadahinya itu bubuhan kulit pengajiannya. Itu pengajian bubuhan kulit, dipadahinya mengaji kulit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, pintunya hanya satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beda dengan Nabi jangan diumpati. Lihati almarhum siapa yang dihauli 4 juta orang di Martapura. Nang kayak apa ibadah sidin, nang kayak apa puasa sidin, nang kayak apa zikir sidin, nang kayak apa salawat sidin. Jauhlah dari Rasulullah, lepaslah dari Rasulullah. Nah, mau umpatin Nabi kelak, makanya jadi wali. Di atas pada sidin Guru Sya'rani Arif, nangke apa ibadah sidin luar biasa. Tuan Guru Husin Kadri, nangke apa ibadah sidin luar biasa. Dato' Abdul Hamid Abulung, nangke apa ibadah sidin luar biasa. Sampai merasa menyatu dengan Tuhan, sampai merasa, jangan tertinggallah, sampai merasa menyatu dengan Tuhan. Ini jangan tertinggal merasanya itu. Karena amunnya disambat sampai merasa lawan merasa jadi Tuhan lain. Sampai sidin merasa menyatu, bukan sampai sidin menyatu pada merasa menyatu dengan Tuhan. Karena ibadahnya luar biasa. Umpati orang-orang nangka itu. Tidak usah jauh-jauh. Yang di muka kita ini waliyun min awliyaillah. Tuan Guru Datuk Mufti Surgi Mufti ini kan waliyun min awliyaillah. Yang jauh-jauh datang ke mana-mana, tulak ke mana-mana, yang dihigas ini kecungkungan libas-libas kada disinggahi. Ujar wali yang di sana, yang di para rumah dia enakilah sudah. Rubuhan mau datang ke sini, rupanya wali ini orang Pulau Sungai. Rubuhan mau datang ke sini, di rumah sudahlah dia lagi. Karena datangi yang di rumah, aku pada menyakui apapun yang disini ikam kada berpadah lawan yang ada di kampung. Libasnya memang kita ini terkadang nangka itu terlalu parah jadi hijab, terlalu jauh juga jadi hijab sama. Terlalu parah jadi hijab arak, namanya hijab qurb. Terlalu jauh juga jadi hijab buhdun namanya. Terlalu parah lawan
perempuan sidin sehingga adab itu hilang. Karena mungkin merasa saban hari lalu lalang, sudah menjadi kebiasaan, lalu adab itu hilang. Nang kayak ibadah saja. Paling kadang lewat di situ ucapkan salam assalamualaikum. Nang kayak itu misalnya kata hafal yang panjang assalamualaikum. Amunnya kada ingat, amunnya hantar terpanjang lewat di situ baca Fatihah biasa sedikit. Paling kadang baca salawat sekali barang kirim makan salawat biasa sedikit. Ya cuman kita ini terkadang terlalu parah itu menjadi hijab sehingga melupakan adab. Terlalu jauh juga akan menjadi hijab. Maulah kita kada ingat. Karena kayak ibadah sini. Makaramat kalau nih. Yang bicara sini di dalam sahabat setiap ada di mana ada banyu, di situ ada iwak. Di mana ada banyu, di situ ada iwak. Ujar Belanda, bujur kapir nih. Jadi sini. Menangka itu diambil akan oleh Belanda, nah diambil akan Nior. Nah, ayo ada iwaknya di sini. Ada aja sih, setiap ada banyak pasti ada iwak yang belah dasar ada iwaknya. Coba kan lihat, amunya layar wali tembak Belanda, ada iwaknya. Nang siapa ibadah sidin, nang siapa ilmu sidin, nang siapa zikir sidin. Nah maka in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kuncinya ada di Rasulullah. Buktikan melewati dengan cara nang kayapa Rasulullah membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah maka kuncinya ada pada Rasulullah, pintunya ada pada Rasulullah. Rasulullah itu satu-satunya pintu keselamatan yang Allah Ta'ala turunkan ke alam semesta. Satu-satunya kita mencari pintu yang lain, kada harapan mencari pintu keselamatan yang lain selain Rasulullah, kada harapan dapat. Di dunia jangan jauh-jauh dari Nabi. Di alam kubur yang akan selamat itu adalah orang yang kenal dengan Rasulullah. Dan di akhirat satu-satunya pintu keselamatan juga hanya Rasulullah. Kan ada tuh di dalam talqin itu kan pertanyaan terakhir dari malaikat maut, dari malaikat Munkar dan Nakir. Apa aja nih pertanyaan terakhir dari Munkar dan Nakir? Apa Ahmad, pertanyaan terakhir Munkar dan Nakir, waman nabiyuka, itu pertanyaan kedua. Man rabbuka waman nabiyuka, pertanyaan terakhirnya siapa saudaramu, itu pertanyaan ketiga, siapa saudaramu. Pertanyaan terakhir wahiyya khatimatul husna, dan ini adalah pertanyaan penutup. Ayo yang Tuhan nih satu mata gipian ditakun nih. Kadang memang biasanya yang Tuhan berdahulu kan gitu. Kadang mendoakan kada. Apa? Ma ilmuka bihadzal rajul, pertanyaan terakhir kita akan ditanya pinandulah dengan laki-laki ini. Kalau ulun ucapkan pinandulah dengan laki-laki itu,
Orangnya jauh kah parakah? Itu pinandulah lawan itu nah jauh kalau lah. Tapi kita akan ditanya pinandulah lawan laki-laki ini, berarti orangnya di hadapan, dihadirkan Rasulullah pada saat itu. Orang beriman, orang yang beriman mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka mereka akan menjawab laki-laki ini adalah Muhammad bin Abdullah, dengan tegas menyambat Muhammad bin Abdullah. Ujar malaikat, sudah bawa guring lagi. Guring bangunnya apabila pas hari kiamat, hanya terbangun. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kuncinya ada di Rasulullah. Tapi orang kafir, orang munafik, orang fasik selama hidup tidak pernah mencintai Allah, tidak pernah mencintai Rasulullah. Ketika mereka ditanya pinandulah dengan laki-laki ini, maka mereka akan menjawab rasanya Muhammad Pam, dadangaran Muhammad Pam. Karena memang selama hidupnya jauh dari Rasulullah, sampai di alam kubur dihadapkan orangnya ada minandul juga. Ujar malaikat, ya terima konsekuensinya. Dipukuli malaikat, tembus sampai 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tulang kiri ke tulang kanan tulang atas ke puhur ke tulang bawah, tiwas. Dan di hari kiamat itu pintu satu-satunya keselamatan adalah Rasulullah. Datang kepada Nabi Nuh, ujar Nabi kepada Nabi Adam, ujar Nabi Adam, kata Hawa, aku pernah melanggar perintah Tuhan, jangan diparaki pohon itu, aku tabung buahnya. Datang kepada Nabi, ujar Nabi Adam, tuh datangin Nuh terpanjang sedikit umurnya 950 tahun. Ujar Nabi Nuh, jangankan menyelamatkan kalian, anakku aja kada selamat. Tenggelam sekum anak sidin. Ya bunayya rakam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, lapasi naik. Pada hari ini tidak ada yang dapat menyelamatkan daripada banjir dan azab Allah. Oh, kada bahaya, gunung itu masih tinggi lagi. Ulun masih kawan naik ke atas gunung, sekalinya tenggelam juga. Kada kau menyelamatkan anak sedikit. Datang kepada Nabi Ibrahim, aku semua berdusta. Sampai datang kepada Nabi Isa, mencari keselamatan melewati pintu Nabi Isa. Ternyata ujar Nabi Isa, aku sopan menghadap Allah. Umatku ada yang menyembahku, umatku ada yang menjadikanku sebagai Tuhan. Tuh datangi Muhammad, datangi itu nah. Orangnya anum hanya datang, tapi itu orangnya pemimpin para nabi dan penutup para rasul. Datangi Muhammad. Datanglah manusia berbondong-bondong, dan di situ Rasulullah menjadi satu-satunya pintu keselamatan. Makanya perguruan ulun Sayyid Salahuddin Al-Hasani Mujarsidin, apabila nanti di hari kiamat kalian melihat manusia berbondong-bondong mencari keselamatan kepada para nabi, fala tadhhab ma'hum, jangan umpat pergi bersama mereka. Di hari kiamat kalian melihat manusia berbondong-bondong mencari keselamatan kepada para nabi, jangan umpat Presiden, jangan umpat. Karena itu hanya akan membuang-buang waktu kalian. Lalu apa pesan Siddiq? Jangan umpat ke situ, tapi langsung datangi Rasulullah. Kada usah orang datang kepada Nabi Adam, kada usah umpat ke sana, langsung cari Rasulullah. Karena di hari kiamat itu bukan harinya para nabi, tapi hari kiamat itu adalah harinya pemimpin para nabi. Lain hari para nabi lain, tapi harinya pemimpin para nabi. Jangan umpat melihat orang mendatangi Nabi Adam, jangan umpat mendatangi Nabi Ibrahim, jangan umpat membuang waktu, karena pintu keselamatannya ada pada Rasulullah. Langsung aja datangi Rasulullah.
fattabi'uni. Buktikan kecintaan kalian sebagaimana aku membuktikan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hilangkan sifat iri dengki dari dalam hati kita. Kita hilangkan rasa permusuhan, kita hilangkan merasa harap, ujub, sum'ah. Kita penuhi dengan rasa cinta, cintai Allah, cintai Rasulullah, dan cintai seluruh hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita seberatan dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.